dari lidah api menjadi tembok api. Ya, saudara, orang yang penuh Roh Kudus, ya, poin pertama adalah kuasa Roh Kudus. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, tolong saudara buka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus para kekasih? Bukan hanya kita memohonnya pada setahun sekali, pada menjelang hari Pentakosta, dalam doa yang khusus, tetapi setiap hari, katakan setiap hari. Saudara, di dalam 4 ayat ini, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita melihat Tuhan untuk pertama kali mencurahkan Roh Kudus kepada 120 orang murid di kamar loteng di kota Yerusalem. 1, 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudara yang kekasih, lihat, ketika mereka berkumpul bersama, betapa pentingnya perkumpulan kita. Kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus di rumah, berapa kali saya katakan demikian, saudara. Tetapi ketika saya dan saudara berkumpul ini, kekuatan kita, keinginan, kerinduan kita, semangat kita, saudara, akan ikut membakar orang lain. Ketika saudara berhimpun, ada di antara kita saudara-saudara yang lain yang sedang susah hatinya, yang sudah putus asa, yang tidak punya uang, tidak punya berkat, yang lagi sakit belum sembuh, yang kepikiran banget. Nah, mereka ketika saudara datang, saudara yang kuat datang, saudara, kita ketika menyembah, dia mengangkat tangan, Tuhan menyerbu kita dengan Roh Kudus. Berbahagialah orang-orang yang lembek, yang letih dan lesu, orang-orang yang sedang lemah pada waktu mereka datang bersama kita. Berbahagia mereka, karena mereka akan dikuatin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kita bisa berbakti sendirian, tetapi lama-lama kita akan egois. Kita harus berbakti bersama untuk memberi kekuatan. Ketika kita sendiri lemah, kita datang kepada Tuhan. Aku percaya nanti saudara-saudara yang lain dan firman akan menguati aku. Ketika memuji Tuhan, ketika aku mengangkat tangan di rumah Allah, Tuhan Allah Roh Kudus akan menyerbu hidupku dan memberi kekuatan dan tenaga yang baru. Amin. Demikian juga dengan saat ini. Katakan juga dengan saat ini. Bila saya datang dalam beban yang berat, dalam kelemahan saya, dalam penyakit saya percaya Roh Kudus akan menyerbu saya dan memberikan mujizat kepada saya. Saudara percaya? Angkat tangan, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan, tidak sia-sia orang berbakti. Tidak sia-sia orang meninggalkan rumah dan pekerjaannya. Karena mereka akan dikuatin, mereka akan menerima tiupan angin Roh Kudus dalam hidup mereka dan membakar hidup mereka dengan api Allah. Terima kasih Bapa, dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jadi semua katakan, lidah api menjadi tembok api. Ya, saudara. Nah, lidah api adalah orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Maka Tuhan sendiri yang akan maju di depannya. Orang yang diurapi dengan Roh Kudus, Allah yang akan bekerja untuk dia. Berapa banyak orang bersaksi dan telepon kepada kami. Saudara, sudah didoakan kemarinnya atau 2 hari yang lalu, telepon lagi bilang, penyakitnya sudah hilang. Coba. Kenapa? Hanya orang percaya. Kenapa dia bisa begitu percaya? Karena dia merasa aku enggak punya apa-apa. Aku enggak bisa. Duit untuk berobat enggak punya. Pergi ke tempat yang untuk bisa berobat jauh. Aku cuma mendengar dan melihat dari televisi atau dari radio.
Aku percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat. Terjadi, saudara. Semua katakan, Tuhan Yesus menghargai orang yang sederhana, yang penuh dengan iman kepadanya. Amin. Dia tidak menghargai orang yang kaya, yang tidak sederhana. Dia menghargai orang kaya tapi yang sederhana. Yang dalam istilahnya itu sederhana, apa adanya. Gewoon dalam bahasa Belanda. Jadi cuman biasa aja. Walaupun dia barangkali dipercayai Tuhan banyak hal, talenta, karunia, keuangan, harta benda, kesehatan, tetapi dia orangnya sederhana di hadapan Tuhan. Semua katakan, saya harus menjadi seorang yang sederhana. Tetapi imannya kuat. Supaya tembok api dari sorga membuat saya nyaman dan aman. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi apa yang tadi saya sudah ajak saudara, bertindak dengan iman. Karena tiang api dari Allah turun untuk melindungi aku. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, saya masuk pada bagian yang kedua. Bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, orang yang ada Roh Allah tadi ya, dari lidah api menjadi tembok api, saudara. Maka Tuhan Yesus menjamin, katakan Tuhan Yesus menjamin saya. Bila saya mempunyai lidah api yang berubah menjadi tembok api. Ya, ini luar biasa. Anak-anak Tuhan, mari kita akan membuka bersama dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga. Daniel 3, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara, kita melihat tentang 3 orang, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Katakan Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, saudara, 3 orang ini adalah 3 orang yang luar biasa. Ya, saudara. Dan kalau saudara melihat di sini bahwa mereka bertiga ini dimasukkan di dalam perapian, yaitu api yang menyala-nyala. Apa sebab? Karena mereka tidak mau nurut untuk menyembah berhala, patung dari raja. Saudara. Jadi ketika mereka semua rakyat menyembah, ketika ada musik ya dalam ayat yang ke-10 ya, ketika bunyi-bunyian sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, orang harus sujud menyembah patung emas itu. Tetapi mereka bertiga tidak mau. Mereka tetap tegak. Oh, ini memang cari perkara ini. 3 pemuda ini memang cari masalah. Dan masalah mereka sudah tahu, masalahku bakal gawat kalau aku tidak mau tunduk dan menyembah pada patung emas dengan wajah raja ini. Saudara yang kekasih, segitu mahalnya para lawan-lawan mereka ini untuk menjatuhkan mereka bertiga. Segitu mahalnya. Sampai negara harus mengeluarkan uang yang luar biasa mahalnya. Membuat patung raksasa dari raja. Seluruhnya dari emas, bukan dilapis. Seluruhnya solid gold. Untuk membiayai 3 orang ini untuk masuk dalam dapur api. Itu mahal sekali. Wow. Tetapi tidak berhasil. Orang-orang ini mencelakai 3 orang ini tidak berhasil. Karena ketika mereka dilempar dalam dapur api yang menyala-nyala itu, yang bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Ini tidak main-main. 6 orang algojo yang mengangkat, 1 mereka diangkat, 2 algojo dan dilempar masuk. Yang dilempar masuk dalam api yang dipanasin 7 kali, tidak apa-apa. Tetapi yang melempar jatuh mati karena kepanasan. Padahal mereka di luar. Saudara, jadi berapa korban? 6. Karena 3 orang yang dilempar.
Setiap 2 orang algojo melempar, mereka jatuh mati karena kepanasan, tidak tahan. Saudara, tapi mereka bertiga malah berjalan-jalan di dalam dapur api, kata Alkitab. Dan ada the fourth man, orang keempat. Orang keempat ini berjalan bersama dengan 3 orang. Ya saudara, sampai raja terbelalak melepas kacamatanya. Dan bertanya, loh, bukankah ini kita melempar 3 orang? Sekarang kamu hitung berapa semuanya? 4 baginda raja. Berapa kamu lihat? 4 baginda raja. 4 orang. Dan aku melihat orang yang keempat. The fourth man. His face is like the Son of God. Coba. Dan aku melihat orang yang keempat seperti anak Allah. Wow, semua katakan itu Yesus. Para kekasih, perhatikan baik-baik. Orang yang keempat, the fourth man. He himself is Jesus Christ, the Son of God. It is not like Son of God, but He himself is the Son of God. Dan dia adalah Yesus. Amin. Jadi kalau saudara mengalami apapun, saudara mengalami penderitaan yang begitu hebat barangkali seperti api. Kok tambah lama tidak tambah suram ya apinya? Kok malah seperti 7 kali lebih hebat dalam pencobaanku? Maka saudara, engkau harus meminta Yesus berjalan bersama hamba. Engkau bersama dengan hamba. Supaya hamba enteng, hamba adem, hamba sejuk. Karena meskipun hamba dikelilingi oleh api ini, tetapi engkau berjanji bahwa engkau akan menjadi kesejukan di dalam hamba. Amin. Itu sebab saya tulis api celaka dan kebinasaan dikalahkan dengan tembok api Allah. Katakan amin. Katakan itu sebab saya tidak akan ngeri lagi di dalam perjalanan hidup saya. Karena api dari Tuhan menjadi tembok sekitar saya dan memberi kenyamanan dan keamanan dan kemenangan dalam perjuangan hidup saya. Dalam nama Yesus, terjadi mulai saat ini seumur hidup saya demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menjadikan kenyataan. Kami tidak hanya mau membacanya dari Alkitab, itu tidak ada artinya. Kami mau menjadi kenyataan bahwa Engkau benar melindungi kami dan memberi kemenangan atas api dari dunia, api dari dosa, api dari celaka dunia. Engkau memberi kemenangan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Ada satu rahasia kenapa sih 3 orang ini selamat. Karena mereka itu ditemboki dengan api dari Allah. Dan yang menurunkan tembok api ada juga bersama dengan mereka. Jelas dong. Jadi kalau sebetulnya raja mau meneliti dengan baik, jenis apinya di dalam itu tungku berbeda. Karena api dari tungku itu api yang dia bikin 7 kali lebih hebat. Tetapi kalau dia memperhatikan dengan lebih presisi lagi, lebih akurat lagi, ini 4 orang masing-masing dikelilingi dengan api kemuliaan Allah. Katakan api kemuliaan Allah membungkus hidup saya. Sehingga api duniawi dengan kengeriannya dan keganasannya tidak bisa menyentuh saya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Sehingga hidup saudara setiap hari tidak dalam deg-degan, dalam khawatir, ngelokro, lemes, tidak bergairah.
Engkau tidak sakit kalau diperiksa darah, tekanan semua. Ya saudara, dokter mengatakan atau laboratorium mengatakan ibu atau bapak atau adik tidak sakit sih. Kenapa kok bisa begitu? Saudara, mohon kepadanya. Tuhan, karena hamba tidak ada api dari sorga. Makanya hamba terpengaruh